Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 11 F1 ingin mewawancarai Bu Putri dari tugas Pak Widi, yaitu mata pelajaran PJOK. Mata pelajaran PJOK Menurut Bu Putri, apa sih hukum nafsa menurut Islam? haram. Hanya haram saja ya Bu ya? Ya jelas lah, kan sudah jelas memang. Namanya narkoba, berbagai obatan terlarang, minuman keras dan sebagainya memang hukumnya haram. Asal mulanya kenapa kok diharamkan? Karena dipandang dari segi sebab. Karena sebab yang dihasilkan dari narkoba, minuman keras dan sebagainya itu adalah memabukkan. Ketika kita sudah mabuk, maka hilang akal. Ketika sudah hilang akal, salah satu akibatnya adalah sholat menjadi tidak sah. Benar kan? Selain tentang sholat, kita juga berbicara tentang bahayanya. Ketika sudah hilang akal, tentu akan orang-orang ini menimbulkan kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya disebabkan oleh hilangnya akal itu tadi. Jadi berasal dari sebab yang mengakibatkan dia mabuk, itulah yang membuat dia menjadi haram. Karena dari mabuk berentet semuanya, mudorot atau bahaya-bahayanya. Gitu. Bagaimana sih Bu cara agar kita tidak tergoda untuk mencoba nafsa ini? Karena memang masa muda kan ya, masa labil ya. Jadi harus dikuat-kuatkan sebagai generasi muda, harus punya kesadaran yang banyak, kesadaran yang kuat. Memang harus selalu menjaga diri, menjaga mentalnya, menjaga jasmani rohani. Terus karena itu tidak lepas dari keimanan kan ya Naya. Jadi bagaimana kesadaran dia tentang bahayanya nafza memang harus disadari banget. Jadi dia punya benteng di situ. Ketika dia ke nafza, dia ke narkoba, obat-obatan dan minuman keras, pasti akan terganggu nih jiwanya, pasti akan terganggu dari akalnya, kesehatannya dan sebagainya. Maka ketika sudah ada kesadaran itu kan benteng akan lebih dia bangun, terutama kesadaran dalam agama. Karena mau nggak mau sing jenenge urip gitu kan, kehidupan itu kan tidak lepas dari sisi God spot itu titik ketuhanan, dimana kita sebagai seorang hamba itu pasti membutuhkan yang namanya keterikatan dengan sang pencipta gitu. Ketika sudah punya keterikatan itu pasti akan ada motivasi untuk lebih menjaga diri, karena dari dirinya bisa tenang, dari ya gitu. Terima kasih Bu Putri, sekian wawancara kami kepada Bu Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mewawancarai Pak Cahyo. Pak Cahyo, menurut Pak Cahyo apa saja faktor yang mendorong kita untuk mencoba nafsa padahal kita tahu itu berbahaya? Faktor yang mencoba kita mungkin mencoba-coba ya, itu rasa penasaran kita mungkin ya. Jadi karena penasaran, mungkin karena nanti faktor pergaulan bebas, sehingga mungkin nanti kita bisa kadang terjerumusnya mencoba karena nggak tahu rasanya, mungkin karena ada permasalahan di internal diri kita sehingga kita melampiaskannya ke ranah yang negatif, mungkin seperti itu. Baik Pak, menurut Bapak nafsa itu apa sih Pak? Nafsa kalau kepanjangannya kan narkotika, zat adiktif lainnya. Jadi ini sebenarnya kalau digunakan baik itu ada di kesehatan juga ada, tapi ya dosisnya sudah terukur. Kalau kita mungkin kalau nanti disalahgunakan mungkin dosisnya lebih besar, nanti merugikan kita karena apa? Kita bisa membuat kecanduan. Baik. Ya. Terus Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan, padahal kita tahu Pak Cahyo lagi sibuk ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selanjutnya kita akan mewawancarai Bang Zen. Menurut Bang Zen, apa sih dampak negatif dari penggunaan nafsa ini? Dampak negatif pertama kerusakan fisik yang serius. Terus yang kedua pengguna nafsa akan mengalami kerusakan mental seperti depresi dan lain-lain. Ketiga akan mengganggu produktivitas kerja. Jadi ketika pengguna narkoba itu keseringan memakai dan ketergantungan, otomatis akan mengurangi mobilitas ketika bekerja. Sudah cukup.